Kalau ngomongin konseling sekolah, wah ini sering banget salah kaprah. Banyak yang mikir, oh ini pasti buat anak-anak yang nakal atau bermasalah. Padahal kenyataannya itu jauh-jauh lebih dari itu. Peran mereka ternyata luas banget dan super proaktif. Nah kali ini kita akan bedah tuntas 9 fungsi utama dari konseling sekolah. Coba deh, kita jujur sebentar. Waktu dengar kata konselor sekolah, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Ruang BK? Atau mungkin surat panggilan buat orang tua? Yap, emang sih, bagi banyak orang, konselor sekolah itu kayaknya identik banget sama urusan disiplin atau masalah. Oke, yuk kita lurusin bareng-bareng persepsi ini. Inti dari konseling sekolah itu sama sekali bukan soal menghukum. Justru kebalikannya, ini semua tuh tentang membuka dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri setiap siswa. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat semuanya. Biar gampang, kita bakal lihat 9 fungsi ini sebagai sebuah perjalanan yang dibagi jadi 3 babak besar. Babak pertama, kita fokus membangun fondasi yang kuat. Babak kedua, kita belajar gimana caranya melewati tantangan. Dan babak ketiga, ini yang paling seru. Saatnya kita melepaskan semua potensi biar bisa bersinar. Kita mulai dari babak pertama. Jauh sebelum ada masalah apa-apa, konseling sekolah itu udah kerja duluan di garis depan. Mereka secara proaktif membangun fondasi yang kokoh buat setiap siswa. Yap, bener banget. Fungsi yang paling dasar itu justru pencegahan. Tujuannya apa? Ya, untuk mencegah masalah sebelum kejadian. Ini langkah proaktif banget buat bantu siswa menghindari rintangan-rintangan yang bisa aja ngehambat perkembangan mereka, baik itu di pelajaran maupun di pergaulan. Nah, yang keren di sini tuh, kita bisa lihat gimana pencegahan itu diwujudkan. Ada layanan orientasi, biar siswa baru nggak kaget dan bisa cepat nyetel. Ada pengumpulan data buat ngenalin setiap siswa secara personal. Ada kegiatan kelompok buat ngelatih skill sosial. Dan pastinya, ada bimbingan karir buat ngerancang masa depan. Semuanya ini adalah bentuk antisipasi. Soalnya gini, fondasi kesuksesan yang sebenarnya itu kan pemahaman. Tanpa paham, gimana kita bisa melangkah maju dengan percaya diri? Nah, inilah pilar kedua dari fondasi yang lagi kita bangun. Poin kuncinya di sini, konseling itu ngebantu siswa buat paham 3 area vital. Pertama, paham soal diri sendiri, apa sih kekuatan saya, kelemahan saya, dan potensi unik saya. Kedua, paham lingkungan, gimana aturan main di sekolah, gimana dinamika pertemanan. Dan ketiga, paham soal masalah yang mungkin aja muncul. Ini tuh kayak punya peta buat perjalanan ke depan. Oke, fondasi udah dibangun. Tapi, kita semua tahu, hidup kan nggak selalu lurus ya kan? Tantangan itu pasti bakal datang. Nah, disinilah kita masuk ke babak kedua, di mana peran konselor jadi super krusial waktu rintangan itu muncul. Fungsi yang satu ini namanya pengentasan, dan maknanya dalam banget loh. Coba bayangin, kamu lagi kejebak di masalah yang rasanya berat banget, terus konselor datang buat bantu ngangkat kamu keluar dari situ. Ini sama sekali bukan soal ngejudge, tapi murni soal meringankan beban. Penting nih buat bedain ini dengan fungsi perbaikan. Gini deh, anggap aja pengentasan itu ibarat P3K, pertolongan pertama pas lagi ada masalah darurat. Nah, kalau perbaikan, itu langkah lebih lanjut buat ngatasin isu yang muncul terus-terusan, yang nggak cukup cuma dicegah doang. Ada kalanya, suara siswa itu nggak kedengeran. Nah, fungsi advokasi ini artinya konselor bakal maju buat ngebela hak dan kepentingan siswa, memastikan mereka diperlakukan adil dan nggak dirugikan. Singkatnya, konselor jadi suara buat mereka yang mungkin belum bisa bersuara untuk dirinya sendiri. Dan, sampailah kita di babak terakhir. Ini bagian yang paling memberdayakan dari semuanya. Setelah fondasi kuat dan rintangan bisa diatasi, fokus kita sekarang beralih sepenuhnya ke pertumbuhan dan pelepasan potensi secara maksimal. Ini penting banget loh. Konseling itu bukan cuma soal nambal yang kurang, tapi juga tentang merawat dan ngejaga kekuatan yang udah ada. Kalau ada siswa yang punya bakat luar biasa atau kebiasaan yang udah positif, fungsi pemeliharaan ini memastikan semua itu dijaga biar makin kinclong, bukan malah hilang. Karena tiap orang kan beda-beda ya, butuh pemandu yang pas. Nah, fungsi penyaluran inilah jawabannya. Peran konselor di sini adalah ngebantu setiap siswa nemuin jalur yang paling cocok buat mereka, sesuai dengan bakat, minat, dan mimpi-mimpi mereka. Dan ini nih contoh-contoh konkretnya. Mulai dari bantu milih mau lanjut sekolah kemana, nentuin jurusan kuliah yang paling pas, sampai ngerencanain jalur karir yang bikin happy. Ini semua kan persimpangan jalan yang penting banget dalam hidup. Fungsi penyesuaian ini bisa kita lihat kayak jembatan 2 arah. Jadi nggak cuma siswanya aja yang dibantu buat beradaptasi sama lingkungannya. Tapi sebaliknya juga penting, pihak sekolah juga dibantu buat menyesuaikan program-programnya biar lebih pas sama kebutuhan para siswa. Dan kutipan ini ngerangkum fungsi terakhir dengan sempurna, fungsi pengembangan.
Intinya adalah ngebantu setiap siswa buat terus tumbuh jadi pribadi yang utuh, memastikan semua potensi unik mereka bisa mekar secara maksimal dan terarah. Jadi, setelah kita bedah satu persatu ke-9 fungsi ini, gambaran utuh soal peran seorang konselor sekolah jadi jauh lebih jelas kan? Ada 9 fungsi yang berbeda, tapi semuanya itu ngalir ke satu misi yang sama, mendukung perkembangan setiap siswa secara optimal. Dari mulai membangun fondasi sampai mencapai puncak potensi. Jadi, inilah intinya. Udah waktunya kita buang jauh-jauh mitos lama. Konselor sekolah itu bukan polisi sekolah, tapi mereka adalah mitra strategis dalam perjalanan pengembangan diri setiap siswa. Mereka ada untuk semua, bukan cuma buat segelintir orang. Dan pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab, tapi buat kalian renungkan. Setelah paham semua ini, gimana caranya kalian, entah sebagai siswa, orang tua, atau guru, bisa lebih proaktif memanfaatkan layanan ini? Gimana kalian bisa gunain ini buat bangun fondasi, naklukin tantangan, dan ngelepasin semua potensi yang ada? Coba deh dipikirin.